Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novel Aziz dengan NIM 24051200001. Saya ingin menjelaskan tentang sains komputasi mengenai multiple linear regression. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novel Aziz dari Teknik Informatika dengan NIM 24051204001. Saya ingin menjelaskan tentang analisis pengaruh konsumsi kopi, durasi tidur, dan aktivitas fisik terhadap tingkat kesehatan. Ini materi mengenai tentang multiple linear regression. Dan juga dosen pembimbing saya, Bu Farhana Mar'i. Oke. Latar belakang yang menjadi analisis ini adalah perkembangan teknologi dan data memungkinkan analisis hubungan antar variabel secara lebih akurat. Salah satu metode yang sering digunakan adalah multiple linear regression yang dapat memprediksi suatu nilai berdasarkan beberapa faktor. Dalam penelitian ini, metode MLR diterapkan untuk mengetahui pengaruh konsumsi, durasi tidur, dan aktivitas fisik terhadap tingkat kesehatan individu menggunakan Global Coffee Health Dataset dari Kaggle. Dan ini adalah link yang menjadi dataset yang saya teliti. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis hubungan antara konsumsi kopi, durasi tidur, dan aktivitas fisik terhadap tingkat kesehatan individu. Melalui pendekatan multiple linear regression, hubungan antar variabel tersebut dapat dipahami secara kuantitatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membangun model prediksi kesehatan, menghitung koefisien regresi dari masing-masing variabel, serta mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik MSE, RMSE, dan MAPE agar diketahui tingkat akurasi hasil prediksi. Deskripsi datasetnya ada seperti ini. Yang pertama, coffee index, yaitu rata-rata konsumsi kopi per hari, cangkir. Tipe datanya adalah numerik, kemudian perannya adalah X1. Sleep hours, yaitu durasi tidur per hari, jamnya, sama numerik, kemudian ini menjadi X2. Kemudian physical activity hours, lama aktivitas fisik per hari, dan itu dihitung dengan jam, numerik, dan kemudian X3. Untuk yang Y-nya adalah health rate, skor kesehatan keseluruhan berdasarkan indikator BMI, tekanan darah, dan gaya hidup. Dan juga tipe datanya adalah numerik. Kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Rumus untuk regresi linear berganda hampir sama seperti regresi linear sederhana. Hanya saja terdapat tambahan variabel. Secara umum rumusnya seperti berikut. Seperti ini. Dan keterangannya Y itu adalah variabel terikat dependen, X123 variabel bebas independen, A nilai konstanta, B 123 nilai koefisien regresi. Dan lanjut. Dengan lebih dari 2 buah variabel yang digunakan, dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linear dan juga matris seperti pada persamaan di bawah ini. X yang berjumlah 3 dan Y berjumlah 1, maka rumus matriksnya seperti ini. Berhubung saya mengambil X ada 3 dan Y-nya jumlahnya 1, sehingga bentuknya seperti ini. Secara diagonal, dia dipangkatkan 2. Nah, ini yang ada di bawah adalah hasil dari data yang sudah saya proses di Excel. Ini saya akan tunjukkan. Pada bagian 50 adalah jumlah data yang ada yang saya ambil. Dari 10.000 data saya ambil 50.
kemudian 129,7, ya, yang ini ada 2, yaitu sigma X1, itu coffee index. Dan begitu seterusnya, sleep hours 329,1 ini dapat dari sigma X2, 396,9 sigma X3, dan seterusnya. Ini juga ada bagian sini 420 dikali 420,79 itu berasal dari X1 pangkat 2. Yang diambil biasanya itu yang sudah dijumlahkan karena sigma. Jadi ada sigma dari X1, sigma X2, sigma X3, sigma Y yang di bagian sini masuk di sini. Kemudian sigma X1 pangkat 2, sigma X pangkat 2 sampai ada yang namanya sigma X2 dikali X3. Kemudian setelah kita mendapatkan data yang sebelumnya, kita akan masuk ke eliminasi Gauss, yaitu salah satu proses yang ada di multiple linear regression. Eliminasi Gauss adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem bersama linear. Metode ini bertujuan untuk mengubah sistem persamaan menjadi bentuk yang lebih sederhana, bentuk segitiga atas, sehingga variabel dapat diselesaikan satu persatu melalui substitusi mundur. Ada 3 alur yang perlu kita lakukan, yaitu pembentukan matriks augmented, transformasi ke bentuk segitiga atas, dan kemudian substitusi mundur. Kita akan masuk ke dalam matriks augmented. Hasil dari yang sebelumnya ini 50A 129,7 B1 itu akan dijadikan matriks seperti ini. Jadi kita hanya ambil angkanya saja. Setelah diambil angkanya saja, dan kita akan masuk ke dalam bentuk segitiga atas, yaitu mengeliminasi setiap kolom yang ada di matriks sebelumnya ini. Jadi alurnya kita di kolom 1, kita akan mengubah yang depan menjadi 0, sehingga yang lainnya juga akan berubah. Dan ini berlanjut sampai kolom keempat. Sehingga yang ada di bawah ini seperti tangga kosong-kosongnya beserta satunya. Kemudian setelah eliminasi kolom keempat, kita akan beralih ke substitusi mundur, yang dimana kita akan mencari nilai X4, X3, X2, dan X1. Dan hasilnya seperti ini, substitusi mundurnya 0,708582, kemudian min 1 575,943, minus 08 19778, dan 76,41840. Di sini saya menggunakan oktav untuk bisa mempermudah perhitungan saya. Setelah substitusi mundur, kemudian hasil akhirnya adalah seperti ini. A sama dengan 76418140 sampai B3-nya itu adalah 0700582. Sehingga hasil Y-nya adalah 76418140 dikurangi 0819778 X dikali X1 sampai di sini ada sampai dikali X3. Kemudian lanjut evaluasi model.
Nah, pertama, pastinya kita perlu untuk mencari Y-nya dulu. Y-nya, ini kan sebenarnya Y. Rumus ini yang ada di bawah, ini akan dimasukkan di sini. Bisa kita lihat. Kita akan mengganti X1 menjadi B2. B2 itu apa? Adalah X1 tadi. Ada X1, X2, dan juga X3. Ini dimasukkan ke dalam rumus tadi. Ada B2, C2, dan D2. Kemudian setelah dijumlahkan dan dikurangi, ini akan diseret sampai ke bawah. Yang dimana sigmanya itu jika dijumlahkan menjadi 3473. Kemudian kuadrat residual. Ini akan berlanjut untuk RSS, evaluasi modelnya. RSS, rumus RSS adalah sigma, buka kurung, YI, dikurangi Y topi, dipangkatkan dengan 2. Bisa kita lihat di sini. Jadi E2 itu adalah nilai Y yang awal tadi, retret, itu dikurangi P2, yaitu hasil diprediksi tadi. Kemudian dipangkatkan 2. Kemudian kita seret, kita menemukan sigma dari kuadrat residual. Hasilnya ini dikali 594, 3,176. Kemudian lanjut, kegunaan YI dikurangi Y prediksi ini untuk bagian MAPE. Kita bahas dulu yang MSE. MSE itu rumusnya RSS dibagi N. Jadi kuadrat residual yang ini tadi 3594 dibagi 50 menjadi 71. Kemudian RMSE, akar RSS dibagi N. 3594 dibagi 50 menjadi 8,4. Dan MAPE, rumus yang ada di atas ini bisa kita dapatkan dari YI minus Y prediksi. Seperti ini rumusnya. E2 diambil dari retret tadi, P2-nya Y prediksi. E2-nya juga tadi Y awal itu tadi. Kemudian dikali 100%. Hasilnya 5,16 dibagi 50, hasilnya adalah 0,1 dan seterusnya. Kemudian di sini kita juga bisa membandingkan grafik nilai aktual versus nilai prediksi. Grafik nilai aktual versus nilai prediksi. Di sini nilai aktual itu adalah retret yang tadi. Kemudian nilai prediksi adalah yang Y prediksi. Sebagian besar titik data berada dekat dengan garis merah, menandakan bahwa hasil prediksi model MLR cukup mendekati nilai aktual. Sebagian titik menyebar di atas atau di bawah garis, menunjukkan adanya selisih kecil antara nilai aktual dan nilai prediksi yang merupakan hal wajar dalam model regresi. Pola sebaran titik yang tidak terlalu jauh dari garis diagonal membuktikan bahwa model berhasil mempelajari pola hubungan antar variabel konsumsi kopi, durasi tidur, dan aktivitas fisik terhadap tingkat kesehatan. Model ini menunjukkan akurasi yang baik karena variasi nilai prediksi tidak jauh dari data aktual.
sesuai hasil evaluasi MSE, RMSE, dan MAPE yang bernilai kecil. Kesimpulan dari analisis ini adalah metode multiple linear regression berhasil diterapkan untuk menganalisis pengaruh konsumsi, durasi tidur, dan aktivitas fisik terhadap tingkat kesehatan. Hasil model menunjukkan bahwa konsumsi kopi dan tidur berpengaruh negatif, sedangkan aktivitas fisik berpengaruh positif terhadap kesehatan. Nilai evaluasi MSE 71,88, RMSE 8,8, MAPE 10,32%. Menandakan model memiliki akurasi yang baik dan mampu memprediksi tren data dengan cukup tepat. Dengan demikian, metode MLR terbukti efektif dan stabil digunakan untuk peramalan tingkat kesehatan berdasarkan faktor gaya hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.